Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen cerita mengenai experience saya di Hawaii. Karena saat ini saya lagi ada di Hawaii, diundang oleh Qualcomm untuk menghadiri Snapdragon Summit 2023. Dan ada beberapa hal yang keren yang pengen saya bagikan kepada kalian semua. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi paling nggak ada 5 hal yang keren menurut saya di acara kali ini, terutama di keynote hari pertama. Dan yang pertama adalah AI on device. Jadi bisa dibilang on device AI ini akan diterapkan di berbagai device, mulai dari device yang mobile hingga ke mobil. Dan yang menjadi poin penting di sini adalah AI modelnya akan diterapkan di device tanpa perlu terhubung ke server. Jadi tanpa internet sekalipun, tanpa terhubung ke cloud sekalipun, tetap bisa beroperasi dan kecepatannya pun luar biasa. Dan model ini diterapkan di berbagai prosesor terbarunya Qualcomm. Baik itu Qualcomm Oryon CPU untuk PC dan laptop, maupun Snapdragon 8 Gen 3 untuk smartphone dan tablet terbarunya. Nah, pertanyaannya seberapa cepat? Nah, kita misalkan aja jika dipakai laptop berbasis Windows 11 dan digunakan untuk chat assistant, laptopnya ini bisa melakukan 30 token per detik. Dan kalau di smartphone ini bisa melakukan image generation kurang dari 1 detik menggunakan Stable Diffusion. Ya pokoknya intinya ini cepet banget lah, ini lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Bahkan ada istilah atau anekdot, kita belum selesai berbicara dengan si device-nya itu udah menyiapkan jawaban untuk kita, saking cepetnya. Dan sebenarnya ini bikin saya penasaran kalau ini diaplikasikan ke produk nyata, itu akan seperti apa. Karena ya kita kan tahu ini Qualcomm ini adalah semiconductor company, jadi memang tergantung pabrikannya nanti menerapkannya seperti apa. Yang jelas Qualcomm sudah memungkinkan ini bisa. Tinggal pabrikan yang bekerja sama dengan Qualcomm memaksimalkannya seperti apa. Dan ini ada kaitannya dengan poin kedua yang juga keren karena Snapdragon selama ini identik dengan smartphone atau tablet gitu ya. Tapi sekarang Snapdragon pengen untuk mengambil ranah yang lain, yaitu adalah PC dan juga laptop. Karena mereka mengeluarkan sebuah produk yang juga keren, yaitu adalah Qualcomm Oryon CPU. Dan ini diklaim lebih kencang dari prosesor Intel dan juga Ryzen-nya AMD atau bahkan M2 Max-nya Apple. Dan saya tahu ini akan jadi hal yang paling debatable dan juga banyak pro kontra dan butuh pembuktian banget. Tapi dari apa yang Qualcomm tunjukkan di keynote-nya, Qualcomm Oryon CPU mampu mendeliver kualitas processing yang lebih efektif dan efisien dengan daya yang lebih rendah dibandingkan para kompetitornya itu. Dan saya ngelihat sendiri di demo room-nya mereka menunjukkan side by side comparison penggunaan salah satu laptop retail yang memakai prosesor kencang merek lain ya, dan di-compare dengan Snapdragon yang sama-sama lancar menggunakan DaVinci Resolve untuk edit video. Dan menurut saya itu benar-benar that's crazy. Itu hal yang sulit sekali karena saya pengguna DaVinci Resolve. Jadi saya tahu betapa beratnya menggunakan DaVinci Resolve di sebuah laptop, apalagi kalau laptopnya tipis tanpa VGA tambahan. Itu sangat sulit sekali. Jadi ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya dari Qualcomm. Kalau memang itu bisa berjalan dengan mulus, karena ini baru demo aja. Saya belum tahu kalau nantinya pabrikan laptop benar-benar membuat produk ini menjadi nyata dan masuk ke Indonesia. Karena hingga saat ini laptop yang menggunakan Snapdragon bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali di Indonesia. Jadi saya berharap mungkin lebih banyak lagi nantinya ke depannya. Ya ini kita lihat sama-sama akan seperti apa hasilnya. Tapi yang jelas persaingannya akan jadi semakin menarik karena selama ini didominasi oleh brand yang itu-itu aja. Dengan masuknya Snapdragon, ini akan jadi lebih menarik kalau menurut saya. Kemudian kita bahas, tadi udah bahas mengenai PC dan laptop, sekarang kita bahas mengenai smartphone. Karena untuk smartphone ini ada peningkatan yang keren banget dan udah ditunggu oleh banyak orang, yaitu adalah Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm mengumumkan Snapdragon 8 Gen 3 itu serba AI, terutama kameranya. Ada beberapa fitur keren misalkan foto expansion, jadi foto kita bisa dibuat oleh AI seakan menjadi foto yang wide angle, padahal tidak. Jadi ada bagian yang nggak tertangkap kamera, ini bisa dibuat agar sesuai. Dan ini dilakukan oleh AI. Ini bener-bener keren banget. Kemudian juga ada TruePic untuk mengautentifikasikan foto agar kita tahu foto itu hasil editan dari hasil AI atau merupakan hasil foto asli. Dan itu semua berguna banget di era sekarang di mana semuanya hal bisa dipalsukan sampai nggak ketahuan aslinya kayak gimana. Jadi buat kalian yang selama ini catfishing pakai foto palsu, hati-hati. Karena bisa ketahuan. Tapi ini juga bisa berguna untuk foto-foto yang propaganda, foto yang memang tujuannya untuk hate speech, kemudian untuk misleading, untuk politik biasanya. Ini jadi bisa dilakukan verifikasi yang lebih akurat gitu dengan menggunakan fitur ini. Jadi sebuah fitur yang saya dukung sekali keberadaannya.
Kemudian kita masuk ke Snapdragon Sound. Di sini ada improvement dengan peningkatan teknologi hingga audio 24 bit 96 kHz lossless, dan juga ada teknologi baru yang namanya Qualcomm Expanded Personal Area Network Technology atau XPAN, di mana kalau kalian punya TWS atau headphone yang memakai teknologi Qualcomm, nantinya bisa terhubung nggak hanya melalui Bluetooth tapi juga Wi-Fi. Jadi misalkan kita menghubungkan TWS kita ke smartphone pakai Bluetooth dan juga terhubung ke Wi-Fi yang sama, kemudian kita tinggalin HP-nya dan pindah ke ruangan lain yang cakupan Bluetooth nggak sampai, tapi Wi-Fi-nya sampai, kita tetap bisa terhubung audionya. Jadi bisa dibilang kita bisa berpindah dari Bluetooth ke Wi-Fi, dan kualitas audionya tetap aja bagus. Keren kan? Dan hal yang keren juga yaitu terkait sama gaming, karena Snapdragon 8 Gen 3 ini juga ada improvement untuk gaming. Karena prosesor ini menggunakan Next Gen Light Reflection System dan juga Unreal Engine 5 with Lumen, sehingga bisa menampilkan tampilan game yang lebih natural dan real dibanding sebelumnya, dan sekarang juga support untuk 240 fps gaming di layar yang juga support 240 fps. Tentu saja, kalau nggak support, ya gimana? Tapi selain makin powerful, Snapdragon 8 Gen 3 juga lebih pintar untuk menghemat daya karena bisa adjust dari 240 Hz ke 1 Hz jika dibutuhkan, agar pemakaian daya lebih dinamis sesuai kebutuhan dengan teknologi Q-Sync. Artinya bisa dibilang sekarang penghematan dayanya tuh nggak cuma dari komputasi aja, tapi juga dari displaynya. Kalau dulu kan hanya komputasi aja, jadi memainkan antara mana prime core-nya, mana efisiensi core-nya. Tapi sekarang juga memainkan apa yang ditampilkan di display. Karena kalau dibikin jadi 1 Hz artinya makin rendah lagi dayanya, jadi baterai makin hemat. Tapi sekali lagi ya, ini disclaimer karena Qualcomm di sini hanya enabler aja atau memungkinkan teknologi ini bisa sampai ke konsumen kalau pabrikan yang bekerja sama dengan Qualcomm itu menggunakan atau mengoptimalkannya. Jadi semua balik lagi ke pabrikan yang selama ini kita kenal. Let's say Samsung, kemudian Oppo, Xiaomi, dan yang lain-lainnya. Apakah bisa meramu dengan baik teknologi-teknologi baru yang dihadirkan oleh Qualcomm dan bisa sampai ke end user dengan maksimal, karena sebenarnya ini mungkin untuk dilakukan, tapi apakah dimanfaatkan fitur-fitur tersebut, apakah dioptimalkan atau cuma dibiarin aja, cuma dipakai nama besarnya doang, ya terserah pabrikannya balik lagi. Tapi yang jelas kalau ini dioptimalkan, yang paling diuntungkan adalah kita sebagai user. Jadi saya sangat senang mendengar improvement yang ada di Snapdragon Summit tahun ini, dan penasaran untuk besok sebenarnya akan merasakan demo langsungnya seperti apa. Jadi untuk recap di day one kurang lebih seperti itu, dan kalau ada yang kurang nanti mungkin saya tambahin di bagian description atau di bagian komen. Dan sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya, dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!